Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Septiani, mahasiswa profesional Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya ingin melakukan pembuatan video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu keperawatan kadar kritis dengan tugas OSOKA dan Minicek. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan tugas, yaitu menjelaskan tentang pathway. Pathway yang pertama itu trauma tajam atau trauma tumpul, kemudian toraks, kemudian cedera jaringan lunak atau hilangnya konsistensi struktur, kemudian pendarahan jaringan institusiun, dari pendarahan jaringan institusiun itu tadi ke reabsorpsi darah oleh pleura. Kemudian dari itu kembali ke hematoraks. Hematoraks ini ke ekspansi paru. Kemudian gangguan ventilasi, terjadilah ketidakefektifan pola napas. Kembali lagi ke hematoraks, yaitu turun ke merangsang reseptor nyeri pada pleura. Kemudian diskontinusi jaringan. Kemudian terjadilah nyeri akut. Dari hematoraks tadi bisa ke akumulasi cairan, pemasangan WSD, toraks bergeser, merangsang reseptor nyeri pada preper kulit. Terjadilah risiko infeksi atau kerusakan integritas kulit. Kemudian hematoraks tadi ke ekspansi paru. Dari ekspansi paru ke edema trakeal. Nah, dari edema trakeal itu terjadilah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang pathway, dan di sini saya ingin melakukan tindakan keperawatan pemasangan bidai pada pasien patah tulang pada paha kanan. Dan di sini saya ingin menjelaskan alat-alat untuk pemasangan bidai. Yang pertama itu bidai 2 sisi untuk pemasangan bidai pada sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian mitela, kemudian handscoon, masker, hand wrap, setelah itu tadi yang saya sebutkan alat-alat untuk pemasangan bidai. Selanjutnya akan melakukan tindakan keperawatan pemasangan bidai. Sebelum melakukan tindakan pemasangan bidai pada klien, kita mencuci tangan dengan air mengalir dengan 6 langkah. Setelah sudah mencuci tangan, kita mempersiapkan alat kebaki. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, hendaknya kita menutup sampiran. Yang menutup sampiran ini bertujuan untuk agar menjaga privasi klien. Setelah menutup sampiran tadi, kita melakukan inform consent kepada pasien. Assalamualaikum, benar dengan Bapak A. Baiklah Bapak,
Di sini saya Mirna, mahasiswa profesional Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya ingin melakukan tindakan bidai pada kaki kanan Bapak yang bertujuan untuk menahan pergerakan atau pergeseran pada kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baiklah Pak, jika Bapak bersedia, kita akan melakukan tindakan ini beberapa menit Pak ya. Sebelum melakukan tindakan, hendaknya kita mencuci tangan menggunakan hand rub. Jangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, memakai handscoon. Setelah handscoon terpasang, kita memakai masker. Setelah alat pelindung diri terpakai untuk mencegah COVID-19 atau corona, hendaknya kita mengukur bidai pada sisi kaki kanan klien, pada kaki kiri dan kanan. Setelah semua itu diukur dan terpas, kita lakukan pemasangan mitela terlebih dahulu kepada kaki klien. Pemasangan mitela ini dibentuk seperti dasi, kemudian dilipat menjadi 2, dimasukkan dari bawah kaki klien. Kemudian dilakukan begitu selanjutnya. Setelah mitela tadi terpasang, maka kita letakkan bidai pada kaki klien pada sisi kiri dan sisi kanan pada kaki kanan klien. Kemudian ikat membentuk simpul pada kaki klien. Lakukan pada mitela berikutnya membentuk simpul juga. Siapapun di luar sana yang mengalami hal yang tidak menyenangkan dan berbagai akibat perceraian, mohon hubungi psikolog terdekat, minta bantuan ya. Kami ada di mana-mana, ada di puskesmas, ada di rumah sakit, ada di klinik praktek pribadi. Ya, sedapat mungkin mintalah bantuan sebelum ada bencana lain yang timbul karena masalah yang diakibatkan dari trauma perceraian. Jangan sampai menunggu luka itu semakin luas, semakin dalam, semakin parah. Karena proses pengobatannya juga menjadi semakin. Setelah simpul terpasang, maka selesai pemasangan bidai. Baiklah Bapak, bidai pada kaki kanan Bapak telah terpasang. Apa yang Bapak rasakan setelah pemasangan bidai ini, Pak? Oh ya Pak, baiklah Pak ya, terima kasih atas kerjasamanya. Setelah itu kita melepaskan APD dan buang di tempat sampah infeksi atau berwarna kuning.
Setelah itu membuka sampiran. Setelah membuka sampiran, kita mencuci tangan lagi dengan 6 langkah menggunakan hand rub tadi. Kemudian kita melakukan pendokumentasian. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang pemasangan bidet ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.